Pagar Kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita bicara soal magnet. Pernah gak sih diri kamu mendadak menjadi magnet? Terutama kamu nih sebagai sahabat saya ketika menonton Pagar Kehidupan, kok ngerasa banyak yang relate ini video-video Mas Aryan nih. Dan bener ya, ketika dipraktekin ada aja gitu hal yang tidak terduga. Nah, kabar baik teman-teman, itulah yang akan kita bahas atau pelajari di hari ini sambil praktek bareng tentunya. Mengenai bagaimana caranya kita bisa menjadi seseorang yang mirip dengan magnet. Tapi magnetnya bukan narik besi seperti magnet besi berani pada umumnya, tapi justru menarik sesuatu hal yang bisa jadi kamu cari selama ini. Yap, hal apa itu? Kecocokan. Itu dia. Apakah benar Mas, di dalam hidup ini seseorang pasti ada jodohnya? Yes. Dan apakah benar jodoh itu selalu soal cinta? Tidak. Selain asmara, termasuk karir, termasuk teman, semua ada jodohnya untuk kita. Nah pertanyaannya, sadar gak sih kamu sering salah menarik orang sehingga maaf, seolah-olah yang sampai kepada kita itu kisah buruk terus. Kalau kamu udah capek menjadi orang yang mendapatkan kisah buruk terus dalam hidup kamu dan gak tahu harus ngapain, yuk awali dengan menuliskan doa di komentar dong. Saya tahu nih diri kamu lagi rileks banget, tapi tolong ya tuliskan doa di komentar. Bukan buat saya, tapi buat sahabat kita yang nonton video ini dan dia butuh banget doa dari kamu gitu loh. Tuliskan di komentar. Supaya mereka tuh sahabat-sahabat kita yang lagi putus asa baca tulisan positif dari kamu. Mereka kayak ngerasa sahabat yang mereka cari akhirnya ketemu, yaitu di komunitas Pagar Kehidupan ini, yaitu diri kamu ya. Saya duluan deh. Saya doakan kepada kamu yang menonton video ini, siapapun kamu, saya tahu masalah hidup kamu berat, tapi semangat terus ya. Karena banyak sahabat Pagar Kehidupan, orang-orang baik, terutama yang menuliskan di komentar tuh, kamu baca komentar-komentar video ini, yes, mereka juga dulunya adalah orang-orang yang masalahnya bisa jadi lebih besar dari kamu. Tapi mereka bisa loh, survive seizin Tuhan untuk keluar menjadi pemenang. Nah sekarang, kamu tidak sendiri, ada saya, ada banyak sahabat di sini. Terus maju ya, senyum dulu dan bahagia terus. Oke? Kita mulai. Gini teman-teman, kamu pengen tahu kenapa diri kamu sebagai sahabat saya belakangan ini, maaf ya, menarik sesuatu hal yang salah? Jawabannya gampang lagi. Karena diri kita sendiri selama ini adalah orang yang selalu menganggap bahwa semua yang terjadi itu salah kita. Saya ulangi ya. Pertanyaan itu sederhana. Kamu tahu gak sih kenapa selama ini diri kamu selalu menarik, mohon maaf, orang-orang dan hal-hal yang salah ke dalam hidup kamu? Jawabannya sederhana teman-teman. Karena bener gak? Coba kamu lihat deh. Selama ini kalau ada hal buruk yang terjadi, bener atau tidak, diri kita, diri kamu selalu menyalahkan apapun. Itu kayaknya salah diri kita sendiri. Mau ada masalah, oh itu salah saya. Mau ada keburukan, oh itu salah saya karena saya bodoh, karena saya cuma lulusan SD, karena saya ini orangnya terlalu kurus, terlalu gemuk, terlalu tinggi, terlalu pendek. Oh karena saya ini anaknya si A, gak kayak dia anaknya si B. Terus menyalahkan diri sendiri. Apakah itu kamu? Kalau itu diri kamu, jujur di komentar. Tuliskan, yes mas, ini saya banget, saya ketampar. Nanti saya berikan hati, supaya kamu senang. Kamu gak sendirian loh. Diri saya pun juga dulu pernah seperti itu. Nah, sekarang begini. Maaf, kalau belum apa-apa saya udah harus nampar kamu tadi. Saya benar-benar berkata sebuah hal yang fakta. Bahwa coba lihat deh hidup kamu. Apakah ada sebuah bukti nyata bahwa keburukan yang terjadi dalam hidupmu selama itu benar salah kamu? Enggak. Saya ingin berdasarkan data. Kan tadi kamu nyalahin dirimu sendiri, seolah-olah semua hal buruk yang terjadi itu benar salah kamu, salah kita gitu kan ya. Ada buktinya nggak? Coba, setiap kali orang yang saya tanya gini, mereka menjawab, ada mas, apa buktinya? Saya itu adalah orang yang BODOH, seharusnya dulu saya tidak melakukan kebodohan itu. Waduh, marah banget. Sebentar, itu kamu bukan merasa relate?
Kalau relate, ya cobalah klik jempol ke atas video ini. Makasih ya. Gini loh, saya pengen menyadarkan kamu. Sesuatu hal yang kamu anggap bodoh, sehingga kamu menjadikan itu sebagai alasan untuk menyalahkan diri sendiri, itu sebenarnya salah total. Saya ulangi ya, semua hal yang kamu pikir adalah kebodohan sehingga kamu merasa berhak menyalahkan diri sendiri, maaf, itu semua sebenarnya salah total. Diri kamu gak separah itu. Loh bener mas, saya ini nggak salah mas. Kenapa sih kok dulu saya harus melakukan hal yang bodoh seperti itu? Kalau saya nggak melakukan hal bodoh seperti itu dulu, saya kan nggak begini. Iya, saya tahu. Tapi sekarang coba deh, kamu nggak ngerasa sebuah hal yang kamu pikir kebodohan itu kan yang menuntun kamu kepada saya? Itu kan yang menuntun kamu kepada pagar kehidupan, bener gak? Sekarang pikirin deh, kalau diri kamu dulu tidak melakukan hal yang kamu pikir bodoh tadi, mungkin gak sih kita bisa ketemu di pagar kehidupan? Bisa gak sih kamu mungkin tertarik untuk menonton video saya lagi mungkin kalau kamu yang udah lama vakum? Nah itu loh maksud saya. Segala sesuatu hal dalam hidup ini itu gak ada yang kebetulan. Ulangi bersama saya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku tidak ada satupun yang kebetulan. Titik. Gak ada koma tuh. Ya tapi mas, kan mulai nih. Si Mister Tapi atau si Mbak Tapi mulai deh bertapi-tapian ria. Ya tapi mas, saya tuh melakukan hal itu sebenarnya nggak boleh. Kalau dulu saya nggak ngelakuin itu, ya emang sih saya nggak ketemu pagar kehidupan bener. Tapi kan saya jadi nggak sesedih sekarang mas. Saya kan jadi nggak sesial sekarang mas. Gimana ya? Bukannya saya nggak mau menyalahkan diri sendiri, tapi emang saya dulu parah banget mas. Oke, kamu bener. Anggap aja kamu bener deh, ya. Saya ngalah. Tapi coba dengerin saya baik-baik. Kalau diri kamu menganggap bahwa perbuatanmu dulu itu terlalu bodoh, coba kamu ceritakan dalam hati deh kepada saya, harusnya dulu kamu ngelakuin apa sih? Kan tadi kamu ngerasa bahwa perbuatanmu di masa lalu tuh ada yang salah. Harusnya di masa lalu yang bener kamu tuh ngelakuin apa? Ceritain dalam hati kepada saya. Nah sekarang kamu pikirin hal yang dulu seharusnya kamu lakukan. Hal yang kamu pikir bener. Oke, sudah dipikirin? Hal apa itu? Fokuskan. Sekarang saya mau tanya, kamu tahu dari mana kalau kamu dulu ngelakuin hal yang kamu pikir benar, semua akan lebih baik dari sekarang? Tahu dari mana? Itulah yang menjadikan kita magnet yang salah tarik. Karena kita menjadi manusia tuh sok tahu. Kita berpikir kalau kita ngelakuin hal yang tidak sebodoh dulu, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang oke punya. Padahal hidup itu adalah pelajaran. Manusia yang paling sukses itu adalah manusia yang paling banyak gagal. Manusia yang paling bijaksana itu adalah manusia yang paling banyak kepentok dalam hidup. Bahkan saya adalah dulunya orang yang hidupnya dari kecil itu gelap sekali. Kalau dulu saya tidak mengalami hal yang gelap seperti yang saya alami, nggak mungkin bisa saya menolong kamu dan sahabat-sahabat yang lain untuk bisa sampai di titik yang lebih oke dibandingkan hidup mereka yang dulu saat ini. Jadi sekarang, semua yang kamu pikirkan itu halu. Tahu nggak halu itu apa? Halusinasi. Kamu berpikir bahwa kalau dulu aku tidak melakukan kebodohan itu, aku pasti lebih sukses. Dari mana kamu tahu? Ya logik aja. Logik siapa? Logik kamu atau logik Tuhan? Itu dia. Kalau diri kamu pengen jadi magnet yang menarik orang-orang salah, kejadian salah terus, gampang. Pakai logika manusia. Ya, pakai logika manusia aja kayak kamu barusan tuh. Sok tahu kayak kita barusan gitu kan. Tapi kalau kamu udah capek, pengen jadi magnet kehidupan yang menarik hal-hal baik, orang-orang yang pas buat hidup kita, orang-orang yang jodoh kita banget, karir yang jodoh kita banget, rezeki yang jodoh kita banget, gampang. Pakai logika Tuhan. Logika Tuhan. Itu yang seharusnya kita pakai kalau kita ingin jadi magnet kehidupan yang cocok semuanya untuk kita. Kita selama ini tuh so tahu gitu loh. Nyalahin diri sendiri terus kan. Karena apa? Kita berpikir bahwa dulu kalau aku ngelakuin hal yang sebaliknya, aku pasti beruntung. Tahu dari mana?
Logika saya mas, kamu manusia, iya. Nah iya. Kenapa kamu seolah-olah menjadi Tuhan? Oh enggak mas, si tapi lagi kan. Si tapi lagi, ini loh manusia penuh dengan kata tapi ini. Dia selalu ngebantah sesuatu hal yang sederhana sehingga jadi ribet sendiri, bener gak? Halo, bener gak? Coba kamu lihat deh, ada gak sih teman kamu yang kamu udah lama nih nonton Pagar Kehidupan, kamu jadi orang yang berpikir sederhana tapi bener gitu ya. Terus ketemu sama temen atau saudara yang kamu berusaha mengajarkan hidup itu sederhana. Hidup itu begini, begitu, begini, begitu. Tapi mereka bilang apa? Oh tidak, hidup itu tidak semudah itu. Hidup itu begini, begitu. Wah ribet banget. Terus akhirnya kamu ngalah, dia hidupnya lebih buruk daripada kamu, dia marah-marah sendiri. Padahal kamu udah bilang, jangan hidupnya ribet, hidup itu sederhana. Tapi dia gak percaya. Pernah gak kayak gitu kamu ketemu orang? Kalau kamu pernah ketemu orang seperti itu, ceritain di komentar dong. Saya pengen baca cerita kamu, karena saya pengen banget dengerin keluh kesah kamu, ketemu sama orang-orang yang mereka bikin hidupnya sendiri susah. Bener gak sih? Sharing di komentar, nanti saya baca. Nah sambil kamu sharing, sambil gantian saya menceritakan sebuah hal yang menjadi daging dari segala daging di video hari ini. Gini teman-teman, saya jujur sama kamu ya. Saya juga dulu hidupnya penuh dengan kegelapan. Benar, saya berpikir hidup saya itu sudah berakhir. Gimana enggak? Saya tuh kalau secara akademik ya, dari SD tuh jelek banget. Saya pernah gak naik kelas gitu kan. Iya betul, orang yang kamu dengar suaranya ini dulu pernah gak naik kelas waktu SD. Dan begitu gak naik kelas, saya juga pernah dibully gitu kan. Dan begitu dibully, orang tua saya pun berpisah gitu. Jadi gelap itu udah triple lah gitu. Kalau misalnya saya punya alasan untuk jadi anak yang broken, saya bisa banget. Tapi saya tahu bahwa tugas saya tuh cuma satu pada waktu dulu. Apa? Menemukan bukti bahwa Tuhan itu baik. Udah itu aja. Tugas saya pada waktu itu gak ngejelimet, gak bikin bingung diri saya sendiri, karena saya berpikir saya cukup menemukan bukti bahwa Tuhan itu baik. Dan kamu tahu gak? Akhirnya saya menemukannya di mana? Saya menemukannya itu di sholat yang sudah lama saya tinggal pada waktu dulu. Saya ulangi, saya menemukannya di sholat yang selama pada waktu itu sering saya tinggalin. Jadi bagi kamu yang muslim, udah lama ninggalin sholat, atau sekalinya sholat buru-buru kayak ayam matuk jagung, coba deh sekarang sholat, dan sholatnya pelan-pelan dinikmati. Itu loh yang kamu cari. Dan itu pula yang menyelamatkan saya dari jurang yang semakin hitam di kehidupan saya. Dan akhirnya saya berkata kepada diri saya sendiri, ini sholat kok enak banget ya. Kenapa gak dari dulu saya melakukan ini? Sampai akhirnya saya berdoa di dalam sholat saya ya. Saya berdoa sederhana. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang pandai berbicara. Jadikanlah saya setiap kata yang keluar dari mulut saya menjadi emas permata yang bisa menolong orang lain. Amin. Dan kamu lihat, itu doa menurut kamu terkabul gak? Coba kamu jawab sendiri. Menurut kamu doa saya itu terkabul gak? Terkabul. Padahal dulu saya tuh gak bisa ngomong sama sekali seperti ini. Terbata-bata karena saya takut ngomong. Saya pemalu banget. Tapi saya bisa seperti ini. Karena itu bukti bahwa kalau logika Tuhan sudah bekerja, siapa yang bisa mencegah? Betul? Nah sekarang kamu pakai pola pikir ini untuk hidup kamu. Itu loh yang saya maksud. Diri kamu sebagai sahabat saya ini, memang saya tahu masalahnya bisa jadi lagi banyak, tapi kembalikan semua kepada logika Tuhanmu. Jangan dipecahkan sendirian. Benar, jangan dipecahkan sendirian. Siapa yang menyuruh? Siapa yang nyuruh memecahkan masalah hidupmu sendirian? Gak ada. Kitanya aja yang maaf suka ngerasa diri kita tuh belagu. Tahu belagu gak? Kayak sok tahu gitu. Kayak gue bisa nih. Kenapa? Kan gue lulusan S2. Gue pinter dong. Iya kan? Gue bisa nih. Kenapa? Kan gue lulusan SMA. Dan gue jadi pengusaha. Berarti gue bisa dong memecahkan masalah hidup gue sendiri.
Gue bisa nih, kenapa? Karena kan gue orangnya kuat. Betul gak? Itu kan biasanya alasan-alasan kita kalau kita lagi ngerasa diri kita kuat, betul? Sekarang istighfar, minta ampun sama Tuhan. Kita minta maaf sama Tuhan karena selama ini diri kita jadi orang yang secara tidak sadar sombong. Ya, bener nggak, coba kita renungkan diri kita sendiri. Dan saran saya sebagai seorang sahabat, semakin kita dekat dengan Tuhan kita, kamu ngerasain deh, itu enak banget loh. Kalau ada orang muslim yang nanya, kenapa sih kok Islam itu harus sholat? Karena sholat itu kita butuh. Karena sholat itu yang menyembuhkan saya dan banyak orang. Jadi coba nih, apapun jadi landasan keyakinanmu, kembalikan diri kamu ke spiritual yang benar. Kembalikan dirimu kepada Tuhanmu. Jangan berusaha memecahkan semuanya sendiri. Gak ada yang nyuruh, itu kurang kerjaan. Ya, itu kurang kerjaan. Gak ada yang nyuruh tapi kita ngerasa semua harus dilakukan sendiri. Itu kurang kerjaan banget. Dan kalau kamu pengen sembuh, kamu pengen pulih seperti saya, gunakan logika Tuhan. Nah, logika Tuhan tuh seperti ini. Aku punya masalah apapun, aku cukup berdoa kepada Tuhanku. Kalau yang muslim, aku punya masalah apapun, aku cukup sujud kepada Tuhanku, dan aku minta pertolongan kepadanya. Selesai. Beres sudah. Punya utang jangan dibayar sendiri, suruh yang maha kuasa bantu ngelunasin. Ya, kamu pengen jodoh, jangan dicari sendiri. Yang maha kuasa dipakai, suruh nyariin. Karena yang maha kuasa itu seneng kalau diminta. Ya, dan di saat kita pakai pola pikir ini, di saat itu loh kita jadi magnet kehidupan yang menarik segala sesuatu yang cocok 100% untuk kita. Karena yang paling tahu yang terbaik untuk kita adalah siapa? Betul, pencipta kita. Jadi sekarang pertanyaan saya cuma satu. Diri kamu udah capek belum menjadi magnet yang salah? Kalau udah capek, pakai logika Tuhan ya. Ya, sadari diri kamu. Tonton terus video ini berulang kali supaya kamu paham apa yang saya katakan tadi. Dan insya Allah ini bisa mengembalikan kamu ke jalan yang benar ya. Saya bisa, teman-teman yang ada di sini juga bisa tuh yang nulis di komentar, mungkin ada yang nulis ceritanya gitu ya. Kalau kamu yang ada cerita positif dari pagar kehidupan, perkembanganmu tulis di komentar supaya kamu dapat pahala atau karma baik karena menginspirasi orang supaya mereka merasa bahwa kalau kamu aja bisa, mereka juga bisa. Sehingga mereka jauh dari kata putus asa. Ya, kalian semua spesial, tidak boleh berputus asa. Saya adalah sahabat kamu, bukan guru kamu, dan kita semua di sini adalah bersaudara ya. Senyum dulu dong. Nah, dengan senyum itu, tonton lagi video pagar kehidupan yang lain dan dipraktekkan ya. Insya Allah itu membantu. Kalau kamu pengen ngobrol dengan saya, bisa. Caranya gimana mas? Saya pengen banget, ada di deskripsi. Dan kalau kamu pengen menikmati materi member, boleh banget. Caranya gimana? Subscribe dulu. Nanti setelah subscribe, tombol subscribe-nya berubah menjadi gabung. Kamu klik aja tombol gabungnya ya. Ikuti petunjuk berikutnya di sana. Oke? Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Kamu suka dengan video ini? Berarti kamu suka juga dengan buku saya. Ada di keranjang kuning ya.